Hai guys, di sini aku Kenesa Mozalwi bakal ngasih tahu ilustrasi tentang wabah virus coronavirus ini. Jadi di sini aku punya gambar ilustrasi gitu. Oh, kayak gini. Tapi aku nggak langsung masuk ke gambarnya, aku bakal ngejelasin virusnya dulu. Oke guys. COVID-19 ini atau virus corona adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada Desember tahun 2019 yang lalu. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara, contohnya kayak Italia, Arab Saudi, dan Indonesia. Di Indonesia ini, jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 itu terus bertambah setiap harinya. Bahkan sampai hari ini pun dia masih terus bertambah. Lanjut, COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel 201, novel coronavirus atau 2019 nCoV, penyakit pernapasan. Sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari tahun 2020. Seperti coronavirus lainnya, virus SARS atau CoV-2 terutama menyebabkan terinfeksi saluran pernapasan dan keparahan COVID-19. Penyakit dapat berkisar dari yang ringan hingga fatal. Jadi kayak dari batuk-batuk biasa sampai bisa menyebabkan kematian. Penyakit serius akibat infeksi disebabkan oleh timbulnya pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut atau SARS. Kita masuk ke gejala yang timbul. Gejala yang timbul pada umumnya itu kayak batuk kering, demam, serta sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus terisolasi yang menunjukkan ini mungkin lebih lama. Jika kita mengalami gejala tersebut, kita harus tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus-virus tersebut ke masyarakat lainnya. Seperti kita mengenakan masker wajah, itu akan membantu mencegah penularan penyakit ke orang lain. Kita masuk ke cara penularannya. Cara penularannya ini banyak macam-macamnya ya. Oh ya, penularan ini juga bisa disebut transmisi. Oke guys, jadi di sini aku bakal ngejelasin transmisi tetesan atau tetesan pernapasan besar orang yang bersin, batuk, atau tetesan. Di sini juga ada transmisi aerosol atau ketika seseorang batuk atau bersin di dalam ruangan. Oke guys, jadi di sini aku bakal ngasih ilustrasinya. Nih, kayak gini. Misalnya, aku udah terinfeksi COVID-19 nih. Aku nggak tahu kalau aku udah terinfeksi COVID-19. Nah, aku keluar rumah. Nah, orang ini dia aku kan merasa diri aku baik-baik aja kan, jadi aku nggak pakai masker. Terus aku batuk, sedangkan di samping aku atau di depan aku itu ada orang yang jaraknya tuh kurang dari 1 meter. Kita kan sekarang dari pemerintah kan disuruh berjarak ya terhadap orang lain. Dia ini nggak ngasih jarak ke aku. Terus aku bersin nih, atau aku batuk. Umpamakan aku bersin lah ya. Aku bersin, aku kan ngeluarin kotoran ya, mencipratkan air liur aku ke orang ini. Nah, pas aku bersin itu nggak aku tutup begini. Harusnya kan kita tutup kan, karena nggak aku tutup, jadi cipratannya itu kena sama dia. Dia juga nggak berjarak 1 meter dari aku. Udah aku bersin nggak ditutup, dia juga nggak ngasih jarak ke aku. Nah, terus dia akhirnya kena lah cipratan air liur aku. Dia juga menghirup udara yang keluar dari aku, karena aku bersin kayak ngeluarin udara gitu kan. Nah, masuklah virus corona yang dari mulut aku, masuklah ke dia, dimasuk ke dalam rongga-rongga pernapasannya, masuk ke dalam tenggorokan. Disinilah baru dia bakal ngerasain batuk-batuk gak enak gitu. Lama-kelamaan kalau dibiarin batuknya rada-rada berdahak gitu. Terus kalau misalnya kita udah tahu kita ngerasa gak enak nih tenggorokan kita atau badan kita, kalau masih kayak biasa-biasa aja gitu, kita harus meningkatkan imun kita. Kita harus makan makanan yang bergizi, kita harus
minum air putih yang banyak, kita harus istirahat yang cukup. Oke, kita nggak perlu langsung ke rumah sakit langsung panik gitu, nggak perlu. Kalau misalnya kita ngerasa cuma kayak batuk biasa doang, kita tuh langsung buru-buru memperbaiki diri kita makan yang sehat kayak gitu-gitu tadi. Tapi kalau misalkannya kita ngerasa udah kayak panasnya udah tinggi banget tuh, baru kita harus ke rumah sakit. Atau kita emang udah gejalanya udah parah banget gitu, baru ke rumah sakit. Nah, kalau udah sampai ke paru-paru sini, kan dia kan masih di tenggorokan sini. Kalau misalnya dia udah ke paru-paru sini udah parah guys, kita emang udah harus dibawa ke rumah sakit. Karena udah sampai paru-paru kan, itu emang udah harus diisolasi di rumah sakit. Ada juga nama transmisi kontak atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Kita umpamakan seperti tangan kita. Kita keluar, kita ke Indomaret, ke Alfamart, atau ke tempat-tempat lainnya. Kita bayar, kita megang uang kan, terima kembalian. Nah, kuman itu di uang itu kan segala macam kuman numpuk di situ kan, karena itu uang kotor banget. Terus kita megang uang, kita nggak tahu di uang itu tuh ada kotoran apa aja. Terus habis kita megang uang, tangan kita megang uang, kita megang muka, kita megang mulut kita megang hidung, kita megang mata. Kan kita kan tangannya kan tekalan gitu ya, saya mau pegang-pegang muka. Nah kayak gitu nggak boleh guys, itu bisa terkontaminasi nanti. Kita lanjut masuk ke cara pencegahannya. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari paparan virus. Kayak yang tadi aku bilang, kita harus berjarak 1 meter dengan orang lain. Orang itu mau orang itu sakit atau orang itu baik-baik aja sehat, tetap kita harus ngasih jarak 1 meter. Karena COVID-19 itu juga ada yang dia kayak dia baik-baik aja, dia sehat-sehat aja. Kayak aku nih baik-baik aja, nggak taunya aku kena infeksi COVID-19 kayak gitu guys. Terus juga kita harus cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air. Itu selama 20 detik. Kita harus ada 6 langkahnya itu lah guys. Kita harus mempraktekkan itu. Terus juga kita bisa menggunakan hand sanitizer atau pembersih tangan berbasis alkohol. Setidaknya hand sanitizer itu memiliki kadar alkohol minimal 60-65%. Tindakan lainnya yang membantu mencegah penyebaran COVID-19, hindari kontak dengan orang lain yang sakit. Hindari menyentuh mulut, hidung, mata, atau wajah yang kayak tadi aku bilang itu guys. Terus tutup batuk dan bersin. Jadi ketika kalian batuk atau bersin, kalian bisa tutupnya seperti ini. Jangan begini. Kalau kalian begini, kalian harus siap hand sanitizer atau kalian harus siap tisu basah guys, karena kan takutnya kita bersalaman dengan orang lain atau kita menyentuh barang atau apa gitu terus nanti disentuh lagi sama orang lain gitu, nggak boleh. Terus kita juga bisa membersihkan permukaan dengan disinfektan atau larutan pembersih berbasis alkohol atau pemutih paling cocok untuk coronavirus. Jadi itu disinfektan itu pembersih buat kayak pembersih barang-barang gitu loh, benda-benda mati gitu guys. Jadi itu yang cuma aku ketahui, cuma sedikit doang materinya. Aku udah ngejelasin tadi ilustrasinya di gambar ini. Kalau misalnya kalian kurang mengerti atau kurang memahami, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada kata-kata aku yang terlalu cepat atau nggak jelas gitu atau salah materi yang aku kasih, aku minta maaf. Selebihnya ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.